warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Indah Mamatasari SDMAK selaku dosen pengampu mata kuliah penentang pajakan dan rekan-rekan sekalian yang sudah menonton untuk mendengarkan dan menyimak presentasi dari kami. Kenalkan, saya Nurul Istitasari selaku moderator pada presentasi dari kali ini. Kami dari kelompok inovator pajak akan menyampaikan materi atau studi kasus tentang retribusi daerah. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya ada Firwiansa dan Rama. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Rama. Oke, kita masuk ke golongan distribusi daerah. Distribusi daerah ada 8 jasa umum, jasa usaha, pendidikan tertentu. Jenis distribusi: pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan parkir, pelayanan pasar, pengendalian lalu lintas. Golongan jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati dan dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas klinik, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit, umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, kecuali pelayanan administrasi. Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan pengusahaan akhir sampah. Pelayanan pasar merupakan kesediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, merupakan peralatan los dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah. Subjek distribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pengendalian lalu lintas merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor. Lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam peraturan gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyangkut urusan pemerintah di bidang perhubungan. Pelayanan parkir merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Subjek distribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang beroleh atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum. Tingkat penggunaan jasa distribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi dan atau jalan waktu pemindahan tempat parkir. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Firwiansa. Yang kedua, golongan jasa usaha. Golongan jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan dan pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha adalah permintaan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha. Adapun jenis retribusi jasa usaha, diantaranya adalah penyediaan tempat kegiatan usaha, penyediaan tempat parkir, penyediaan tempat perdagangan, penyediaan tempat penginapan, penyediaan tempat penginapan, pelayanan jasa penerbangan, pelayanan tempat rekreasi, serta pelayanan penyeberangan.
Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar, grosir, fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah. Penyediaan tempat pelelangan. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah. Penyediaan tempat khusus parkir. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah. Penyediaan tempat penginapan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang dikelola oleh pemerintah. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah. Pelayanan jasa kepelabuhan merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah. Pelayanan tempat rekreasi merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah. Pelayanan penyeberangan. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah. Selanjutnya, golongan pekerjaan tertentu. Baik, untuk materi ini saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini ada golongan perizinan tertentu. Materi mengenai golongan perizinan tertentu di Indonesia mencakup berbagai jenis izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatan luar serta sumber daya alam. Beberapa poin penting terkait materi ini: jenis-jenis retribusi perizinan tertentu. Yang pertama, retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), pemungutan untuk izin mendirikan bangunan, termasuk peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, retribusi izin bangunan dikenakan untuk izin tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya atau gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan. Tujuan perizinan tertentu yaitu melindungi kepentingan umum, menjaga kelestarian lingkungan, mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan luar dan sumber daya alam. Subjek dan wajib retribusi. Subjek dari retribusi ini adalah individu atau badan yang memperoleh izin tertentu. Wajib retribusi adalah pihak yang diharuskan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Terakhir, pengawasan dan peninjauan tarif. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan secara terus-menerus untuk mencegah gangguan ketertiban, keselamatan, dan kesehatan umum. Peninjauan retribusi dilakukan setiap 3 kali tahun sekali. Materi ini mencerminkan pentingnya regulasi dalam pengelolaan sumber daya dan perlindungan lingkungan melalui sistem perizinan terstruktur. Baik, dari diskusi ini dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Secara umum, retribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cukup baik sebelum otonomi daerah dengan rata-rata 50,87%. Namun, setelah otonomi daerah, kontribusinya menurun menjadi sekitar 32,81%. Meskipun secara simultan pajak dan retribusi pengaruh signifikan terhadap PAD, secara parsial retribusi sering tidak memberikan dampak signifikan dibandingkan pajak daerah. Untuk meningkatkan retribusi diperlukan pengawasan, pembinaan, dan penyederhanaan administrasi pemerintah. Harapan diskusi ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman dapat mempelajarinya. Terima kasih Ibu Indah Permatasari, SSDM AK.
dosen pengampu mata kuliah penyerta perpajakan, dan teman-teman yang sudah berkenan menonton dan menyimak presentasi hingga akhir. Saya kira diskusi pada hari ini sudah cukup. Ayo think everything. Thank you everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.